Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Randa? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Randa, sudah siap kan mengenai individu dua kali ini? Siap. Ya. Baik Pak Randa, adapun di pendampingan individu dua, kita akan membahas tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajar. Nah, adapun fokus pendampingan individu kedua adalah nanti kita berdiskusi mengenai refleksi diri Pak Randa tentang bagaimana lingkungan belajar di sekolah ini, yaitu di SD Negeri 13 di Makassar Timur. Lalu kita nanti berdiskusi tentang refleksi perubahan diri Pak Randa dalam mempelajari modul 3 modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Lalu kita berdiskusi tentang rencana Pak Randa merintis komunitas praktisi di sekolah ini berdasarkan hasil dari lomba karya kartu dulunya. Lalu yang terakhir Pak Randa akan nanti mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan terhadap rekan guru, kepala sekolah yang ada di sekolah ini. Jadi kita ada sesi diskusi. Baik Pak Randa, kita mulai saja pendampingan individu dua kita ini. Nah, selama 1 bulan terakhir ini Pak Randa kan sudah mempelajari beberapa modul ya, dan terakhir ada modul 1.4 dan sudah melaksanakan post-test akhir modul, dan bahkan sekarang sudah masuk modul 2.1. Kan begitu Pak Randa? Iya, Bu. Nah, selama 1 bulan terakhir ini pembelajaran daring apa saja yang sudah Pak Randa dapatkan selama 1 bulan terakhir saja? Baik, Bu. Selama 1 bulan terakhir yang sudah saya dapatkan ketika mempelajari daring dalam program salah satu guru penggerak ini, yaitu salah satunya mempelajari tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu bagaimana tuh Pak Randa? Karena visi guru penggerak ini menggunakan metode Kuntuli Iya. yang menggunakan visi bagja. Iya, Bagja. Dalam visi bagja ini kita rancang dalam bentuknya seperti misalnya buat pertanyaan utama, ambil Iya, pelajaran, dan gali mimpi bersama, dan jabarkan rencana sampai akhir eksekusi. Iya. Dari kegiatan itu ternyata bahwasanya pemahaman saya menjadi meningkat untuk dalam penyusunan visi guru penggerak ini dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Nah, visi itu seperti apa yang Pak Randa lahirkan? Visi yang dilakukan yaitu menciptakan memerdekakan didik dalam merencanakan pembelajaran yang bersifat menyenangkan dan berlandaskan kepada profil pelajar Pancasila. Berarti pembelajaran yang menyenangkan dan berlandaskan profil pelajar Pancasila. Baik Pak Randa, nah itu mengenai pembelajaran yang sudah Pak Randa dapatkan selama 1 bulan terakhir ini. Nah, bagaimana dengan rencana tindak lanjut ke depannya, itu apa yang akan Pak Randa lakukan ke depannya setelah mempelajari ketiga modul? Satu hal yang saya pelajari pertama di modul pertama, di mana filosofi pemikiran PAD Dewantara yang dimana membuat suatu pembelajaran yang menuntut anak pada sesuai kodrat zaman dan alam. Dimana kalau dikatakan program menuntut anak sesuai alam dan kodrat alam dan zaman, berarti saya sebagai seorang guru, seorang pendidik akan membuat suatu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti saat sekarang ini yang sesuai dengan perkembangan zamannya, yaitu berteknologi, yaitu dalam media teknologi yang canggih. Jadi saya memanfaatkan pembelajaran lebih mengutamakan dengan penggunaan atau media-media teknologi seperti media proyektor atau media audiovisual dengan suara atau gambar atau dalam bentuk video. Itu saya kolaborasikan dalam merancang suatu pembelajaran dan mengikuti pendapat filosofi kerja Dewantara. Maka kalau untuk nilai dasaran di modul 1.2, nilai dasaran guru penggerak, salah satunya jika ada nilai guru penggerak itu berpihak kepada murid. Itu salah satu merancang pembelajaran yang mana mengutamakan bagaimana perkembangan pada murid dan membebaskan murid dalam memerdekakan dalam mencari pembelajaran sesuai dengan
tuntutan pemikirannya dengan kita sebagai guru hanya menuntut anak dalam pemahaman pembelajaran tersebut. Selanjutnya salah satu yang sudah saya terapkan juga sebagai nilai dan peran guru penggerak yaitu menjadi seorang pemimpin pelajar sebagai menjadi coach bagi guru lain. Salah satunya karena setelah saya ini di SD 13 Sini Timur juga sudah ada komunitas belajar. Sudah ada. Nah, jadi saya mungkin ada beberapa kali berkesempatan sebagai narasumber. Salah satunya narasumber sebagai waktu pembelajaran berdiferensiasi dan juga tentang pemahaman P5 program pembelajaran P5 proyek pembentukan profil pelajar Pancasila yang saya terapkan karena sebelumnya di program PSP program sekolah penggerak juga mendapatkan materi tentang P5 itu. Jadi saya memberikan bimbingan kepada guru dalam merancang bimbingan teknis cara penyusunan P5 itu, bagaimana modulnya sampai akhir evaluasinya. Salah satu dan selanjutnya dalam materi modul 1.3 itu visi guru penggerak, di mana saya melakukan penyusunan visi tadi juga merekomendasikan kepada sekolah untuk penyusunan visi sekolah dengan menyesuaikan visi yang telah saya ajukan. Berarti memang sudah banyak sekali hal-hal positif ya yang Pak Randa lakukan di sekolah ini ya, mulai dari tadi memberikan pembelajaran juga kepada murid, menjadi coach juga dan menjadi narasumber juga di komunitas praktisinya. Memang sudah banyak sekali kemajuan-kemajuan yang Pak Randa lakukan di sekolah ini. Nah tentunya kalau saya berharap apapun perubahan-perubahan yang Pak Randa lakukan di sekolah itu tetap konsisten dan tetap bersemangat untuk transformasi pendidikan di sekolah. Nah kita lanjut Pak Randa tentang refleksi diri Pak Randa mengenai lingkungan belajar di sekolah ini. Nah mengenai lingkungan belajar di sekolah ini ya Pak Randa, kita bicara tentang lingkungan belajar Pak Randa di sekolah SD Negeri 13 5 Kota Timur. Di sini Pak Randa tentunya bertemu juga dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawatnya, dengan orang tua murid, dengan komite sekolahnya. Nah, bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat Pak Randa terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang Bapak jalani, terutama itu dari kepala sekolah? Dukungan atau refleksi dari lingkungan belajar salah satunya dalam pandangan kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah juga sepenuhnya mendukung dan memberikan semangat dan memberikan juga dalam bentuk toleransi. Misalkan ada suatu kegiatan dalam sekolah yang mendesak juga dan ketika program CGP ini dalam penyusunan tugas, berarti kepala sekolah memberikan luasan bagi saya untuk mendahulukan CGP, karena ketika hal yang mendesak dulu yang saya kerjakan diberikan toleransi oleh kepala sekolah. Jadi ada semacam toleransi dari kepala sekolah terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang Pak Randa jalani di PGP ini ya. Kalau rekan sejawat itu bagaimana Pak Randa? Rekan sejawat alhamdulillah juga memberikan dukungan penuh dan bekerja sama juga dengan saya dalam melakukan kolaborasi. Ada kolaborasi yang positif dari rekan sejawat juga. Ya. Seperti apa kolaborasi ini Pak Randa? Salah satunya ketika dalam penyusunan aksi nyata, ketika saya memberikan menawarkan untuk merancang suatu aksi nyata ini akan diterapkan di sekolah, dan rekan sejawat juga ingin membantu dalam kegiatan itu. Seperti contoh dalam pemberian materi tentang disiplin positif yang sudah saya lakukan ketika saya ketika saya berkoordinasi dengan rekan sejawat, mereka rekan sejawat tersebut menerima dengan sangat antusias untuk mengikuti kegiatan. Jadi respon mereka sangat positif sekali. Sangat positif. Nah, itu mengenai dukungan dari rekan sejawat, dan Pak Randa sudah menjelaskan bentuk dukungan yang mereka berikan ya. Kalau tadi dukungan, nah sekarang kita bicara tentang tantangan. Kalau ada dukungan, tentu saja ada tantangan kembalikan dari Pak Randa. Nah, ada nggak tantangan yang Bapak Randa temui selama menjalani program pendidikan guru penggerak di sekolah ini? Ada tantangannya dari dalam diri atau dari
masih dalam kategori dalam memanage waktu atau memanage bahwasanya kegiatan ini harus diselesaikan dengan setuntas mungkin sesuai dengan waktu yang telah ada ditentukan. gitu ya Pak Randa. Karena kegiatan due ini diutamakan dan berbentrokan dengan kegiatan juga di sekolah sebagai guru yang dilaksanakan. Ya. Itu hal tantangan yang masih berproses untuk berbaikinya untuk dalam memanage waktunya. Kalau dari pihak eksternalnya ada nggak Pak? Kalau dari pihak eksternal palingan hanya dalam bentuk pemahaman siswa dalam ketika guru memberikan pembelajaran, peningkatan pemahaman siswa itu yang belum signifikan atau belum terjadinya peningkatan yang terlalu tinggi dalam pemahaman ketika ilmu yang saya dapat di CNP ini saya terapkan di sekolah, tapi belum terjadinya peningkatan yang sangat signifikan dalam pemahaman siswa dalam pembelajaran ini. Berarti terjadi ini semuanya berproses ya teman saya, tidak langsung tinggi begitu. Nah, mengenai tantangan yang Bapak sebutkan tadi, nah itu bagaimana usaha yang Bapak Randa lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini Pak Randa? Apa kira-kira yang sedang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan ini? Jadi salah satu tadi saya tantangannya itu adalah proses perkembangan pengetahuan politik dari hasil pembelajaran yang telah saya berikan. Ya. Tantangannya yaitu saya lebih baik dalam menyusun strategi pembelajaran, bagaimana menyusun teknik-teknik pembelajaran itu secara bertahap dan melakukan refleksi atau evaluasi yang akan saya jadikan untuk tolak ukur untuk penerapan ke depannya. Makanya dari hal tersebut bisa dilihat dari hasil evaluasi tersebut, hasil peningkatan yang bagaimana peningkatan itu berproses dari tingkatan awal sampai tingkatan akhir pada akhir tahun pelajaran nanti. Baik Pak Randa, jadi ada beberapa upaya dan yang Pak Randa sebutkan ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, mengenai tantangan tadi ada dukungan juga. Itu kalau kedepannya lagi Pak Randa, kedepannya apa rencana yang akan Bapak lakukan supaya kegiatan pendidikan guru penggerak ini tetap berjalan maksimal dan tidak ada halangan yang berarti? Apa rencana kedepannya yang akan Bapak Randa lakukan? Rencana kedepannya akan saya lakukan yaitu tetap berfokus dalam penyusunan ketika misalnya menjalankan tugas dari guru penggerak ini, saya akan melakukan penerapan atau secara aksi nyata, lebih meningkatkan aksi nyata dilakukan yang di satu pendidikan yang sekarang saya tempuh ini sebagai di SD 13 Lima Kututumu ini. Ketika saya mendapatkan ilmu dari ilmu CNP ini, saya langsung menerapkan dalam bentuk aksi nyatanya, karena ketika teori yang sudah didapatkan akan langsung dilakukan di praktek untuk mendapatkan pemahaman secara mandiri yang saya dapatkan nantinya. Setuju sekali Pak Randa, memang apapun yang kita pelajari sampai ke modul hari ini sudah sampai modul bukti 1, tentunya yang diutamakan itu adalah aksi nyatanya apa gitu, bukan hanya sekedar mempelajari teori tanpa melakukan aksi apapun. Nah, baik Pak Randa, terima kasih sudah memaparkan ya tentang refleksi lingkungan belajarnya. Tadi disebutkan bahwa ada dukungan, ada tantangan, kemudian ada rencana ke depan juga yang akan Bapak lakukan untuk memaksimalkan PGP. Nah, sekarang kita berefleksi diri lagi, tapi tentang modul yang sudah pelajari. Nah, ini ada 3 modul yang akan kita refleksi. Ada modul titik 1 tentang pemahaman filosofi pidana dewantara, ada modul titik 2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul titik 3 tentang visi guru penggerak. Nah, dari ketiga modul ini Pak Randa, apa saja yang sudah Bapak pelajari dari masing-masing modul ini? Bapak Randa uraikan secara garis besarnya aja. Ketika untuk pada pelajaran modul untuk titik 1, saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari sini pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut anak untuk menerapkan refleksi, menuntut anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Iya. Dimana tuntutan anak ini kita harus menyesuaikan perkembangan pengetahuan anak sesuai dengan
Sementara untuk modul PP2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana masing-masing nilai dan peran guru penggerak ini yang berpusat pada salah satunya untuk nilai yaitu berpihak kepada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Salah satunya untuk nilainya. Yang selanjutnya untuk modul 1.3 yaitu dalam penyusunan visi guru penggerak yang menggunakan alur inquiry apresiatif, menggunakan bagnya. Nah, tadi Pak Randa sudah menjabarkan ya apa yang sudah dipelajari dari ketiga modul ini. Nah, setelah Pak Randa mempelajarinya dan memahaminya, itu bagaimana dengan implementasinya lagi Pak Randa? Implementasinya di kelas Pak Randa atau di sekolah ini, itu apa contoh aksi nyata yang Pak Randa lakukan dari masing-masing modul ini? Dari masing-masing modul ini aksi nyata yang sudah diterapkan, salah satunya dalam modul 1.1 itu dalam pembelajaran yang bagaimana menuntun anak dalam sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi ketika kita mengikuti untuk kodrat zaman, itu mengikuti bagaimana perkembangan pengetahuan teknologi yang sangat pesat saat sekarang ini. Makanya pembelajaran lebih banyak saya menggunakan metode seperti layar proyektor atau media proyektor fokus saya tayangkan di dalam kelas, menggunakan video, menggunakan audio visual yang saya terapkan di pembelajaran, dan hal tersebut juga sangat membuat antusias anak dalam meningkatkan semangat belajar untuk ke depan. Berarti mendapatkan respon yang antusiasme dari guru. Itu aplikasi apa yang Pak Randa gunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Ada aplikasi-aplikasi baru, dan kan banyak tuh aplikasi-aplikasi pembelajaran yang saya gunakan guru dalam proses pembelajaran kelas. Pak Randa gunakan aplikasi-aplikasi tersebut? Ada salah satunya mungkin aplikasi Canva. Canva, ya, karena dari Canva ini lebih menggunakan guru dalam membuat suatu media pembelajaran, seperti halnya misalnya ketika kita menggunakan media pembelajaran, salah satu ada untuk melihat dalam bentuk garis lurus, garis melengkung, dan bagaimana bentukannya. Dari hal itu saya menggunakan aplikasi Canva untuk membuat anak dalam memilih dan menentukan bagaimana bentuk garis tersebut. Kalau untuk tadi Pak Randa menyebutkan tadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dari segi kodrat alam itu aplikasi yang menurutnya seperti apa Pak Randa? Kalau dari untuk aplikasi kodrat alamnya, salah satunya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya ketika ada suatu pembelajaran di siswa pada pembelajaran pertama, ketika mengenalkan lingkungan belajar awal di tahap awal pembelajaran baru, itu halnya saya memberikan tidak hanya sebagai metode ceramah, saya hanya menentukan ini dalam ruangan guru, ini ruangan kelas 1, tetapi saya memanfaatkan itu untuk dalam penerapan seperti untuk kegiatan MPLS dulunya. Tapi dan untuk sekarang penerapan di kelas 1 dengan menggunakan media benda-benda konkret yang ada di lingkungan sekitar. Berarti langsung ke konkret bendanya seperti apa? Seperti bentuk ada suatu pembelajaran matematika mengenal bentuk persegi, segitiga, dan lingkaran. Jadi saya meminta anak dalam bentuk mengamati yang ada dalam kelas, bentuk-bentuk seperti apa yang ada dilihat di lingkungannya, yang 3 jenis bentuk bangun datar tadi. Karena salah satu saat sekarang di kurikulum pendidikan juga sudah belajar tentang pembelajaran tentang dasarnya bangun datar. Jadi saya minta anak untuk menentukan mana kira-kira yang bentuk dalam lingkaran. Jadi saya gambarkan, anak-anak langsung menunjuk jam dinding misalnya. Itu bentuk jam dinding. Dan sekali contoh, dan selanjutnya contohnya kalau bagaimana contoh yang lainnya dalam bentuk persegi. Jadi anak langsung memilih dalam bentuk foto-foto atau bingkai-bingkai yang ada di dalam kelas. Itu saya manfaatkan. Nah, itu untuk modul 1.1 ternyata sudah banyak sekali ya implementasi yang Bapak Randa lakukan di kelas. Nah, bagaimana dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak itu apa saja yang sudah Bapak lakukan di sekolah ini? Kalau untuk nilai dan peran guru penggerak, saya juga sudah terapkan salah satunya dalam melakukan kolaboratif. Kolaboratif itu
apa itu? Bekerja sama dengan guru dalam merancang suatu pembelajaran, salah satunya dalam tadi perancangan kegiatan P5, proyek penguatan sosial pelajaran Pancasila. Dan saya melakukan kolaborasi dengan guru menyusun papan awalnya, yaitu menentukan tema masing-masing P5 di kelas 1 sampai kelas 6 itu secara bersama dalam melakukan kegiatan tersebut. Ketika sudah ditentukan, ketika kelas 1 sampai kelas 6 sudah ditentukan temanya, dan kami menentukan media-media dan hasil apa akan kami hadapi nantinya untuk pada tahap akhir pentas seninya atau panen karyanya nantinya. Salah satunya. Yang kedua, ketika melakukan kegiatan secara reflektif, juga seperti penerapan yang ada di dalam Kombel, karena di sekolah ini juga sudah terbentuk komunitas belajar. Jadi saya sebagai pemateri juga dan juga sebagai peserta melakukan reflektif atau bagaimana menilai tentang perkembangan sejauh mana perkembangan kita sebagai pendidik pada dengan memanfaatkan komunitas belajar tersebut. Baik, itu mengenai modus step 2 ya, karena sudah ada kolaborasi tadi ya, saya angkat dari pembicaraan Kak Anda. Kemudian dari segi modul 1.3 ada visi guru itu apa yang sudah Bapak lakukan di sekolah? Kalau untuk modul 1.3 revisi sekolah negara mungkin belum terlihat lebih jelasnya untuk penerapannya, karena nantinya juga akan diterapkan untuk penyesuaian visi sekolah. Jadi saya sudah memahami bagaimana ada penyusunan sebuah visi bisa kita menggunakan dari pendekatan apresiatif inquiry berarti IA itu nanti diterapkan menggunakan tadi yang dijelaskan menggunakan kerja, jadi alur kerja. Jadi saya akan nanti berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk penyusunan visi sekolah di tahun ajaran berikutnya. Jelas sekali ya, sudah banyak sekali perubahan yang Bapak lakukan atau implementasi yang Bapak lakukan sesuai dengan ketiga modul ini. Nah, dari aksi nyata yang sudah Bapak lakukan di sekolah itu respon murid dan Bapak katakan tadi sudah memberikan pembelajaran sesuai dengan keadaan program zaman kepada murid-murid Pak Randa. Itu respon muridnya bagaimana Pak Randa terhadap perubahan yang Bapak lakukan ke mereka? Responnya sangat baik, terutama membuat anak antusias dalam pembelajaran, karena apalagi saya mengajar di kelas 1, anak lebih bersemangat belajar ketika langsung mendengarkan secara audio atau secara video. Jika saya tampilkan suatu pembelajaran menggunakan audio video atau audio visual, jadi membuat anak semangat belajar dan bisa terjadinya peningkatan pemahaman terhadap peserta didik. Salah satunya respon peserta didik seperti ketika dia ditanya untuk apa yang telah dipelajari, dia memahami apa yang telah dipelajari berdasarkan video tersebut. Dan juga ketika untuk menciptakan pembelajarannya yang menyenangkan, saya mengkolaborasikan juga dengan kegiatan ice breaking. Ice breaking juga di awal. Iya, Bu. Jadi kegiatan ice breaking itu pasti menggunakan media audio visual, video dan musik. Jadi ketika saya melakukan itu, anak-anak menjadi semangat atau bergembira untuk pelajaran. Berarti pembelajarannya dalam suasana nyaman dan menyenangkan gitu ya Pak Randa. Nah, tadi dari respon murid. Nah, sekarang saya tanya bagaimana perasaan Bapak Randa sendiri setelah menerapkan ketiga modul ini? Perasaan saya sendiri juga alhamdulillah sangat luar biasa, Bu, karena suatu ilmu baru yang saya dapatkan ketika saya terapkan secara aksi nyatanya, itu membuat pengorbanan pemahaman yang saya dapatkan terbayar gitu, karena suatu hal pencapaian ketika itu berhasil mempunyai kesenangan tersendiri bagi saya untuk menjadikan suatu pembelajaran itu ke depannya. Jadi disitulah unsur kesenangannya Pak Randa ketika apapun yang kita pelajari dan berhasil ketika diterapkan. Baik Pak Randa. Nah, terima kasih Pak Randa tentang refleksi modul 1.1 sampai modul 1.3-nya. Nah, sekarang kita bicara tentang komunitas praktisi.
bahwasannya di sekolah ini di SD Negeri 13 ini sudah ada komunitas praktisinya, berarti memang sudah tercipta. Nah, di Lomba 1 kemarin itu sudah bahas juga bahwa ada 3 tahap dalam mengembangkan sebuah komunitas, yaitu tahap merintis dan tahap menumbuhkan dan tahap merawat keberlanjutan. Nah, karena Pak Ran tadi sudah memiliki komunitas belajarnya, saya akan menanyakan bagaimana pengalaman Pak Randa ketika dulunya merintis komunitas praktisi bersama kepala sekolah dan ketua. Bagaimana pengalaman itu, apa yang terjadi saat itu? Ketika di sekolah saya ini sudah belajar, pengalaman awalnya kami memang belum mengetahui bagaimana bentuk belajar, bagaimana cara membuatnya, bagaimana menciptakannya untuk merintis. Jadi ketika kami sudah mendapatkan beberapa kegiatan, misalnya kegiatan seperti diskusi biasa yang kita adakan. Jadi misalnya salah satunya membahas tentang pembelajaran dan media pembelajaran apa dan evaluasi seperti apa yang kita gunakan. Ketika kita sudah mengetahui adanya aplikasi PMR dengan mengenalkan kepada seluruh guru, dan kami berusaha untuk mengikuti pembelajaran yang ada di PMR tersebut. Ketika sudah pembelajaran PMR, ada tahap akhir yaitu melakukan aksi nyata. Ketika aksi nyata tersebut, ketika kami sudah mengulas lebih dalam tentang PMR itu, ternyata ada suatu kegiatan yang dinamakan dengan komunitas belajar. Jadi setelah kami telusuri bahwasanya komunitas belajar itu sangat berperan penting atau sangat baik nanti ke depannya perkembangannya dalam peningkatan kompetensi kami sebagai pendidik bisa berpendidikan. Makanya dari hal itulah diciptakan suatu komunitas belajar yang didaftarkan di PMR dan dilaksanakan sesuai rutinnya yang diadakan setiap hari Rabu setiap minggunya. Jadi memang pengalamannya berawal dari aksi nyata di PMR dan bagaimana cara menyampaikan aksi nyata itu karena awalnya gitu. Ya. Berarti komunitasnya memang dulunya itu dirintis itu bersama-sama atau bagaimana, ada ide siapa awalnya itu kan? Dulu awalnya itu memang secara ide bersama, tetapi untuk menciptakannya tidak bisa semua guru dipilih salah satunya untuk menciptakannya. Dan memang kebetulan ada di sini guru penggerak juga di angkatan itu, ibu kita di kelas 5. Dia mengusulkan untuk membuat suatu komunitas belajar yang bisa didaftarkan dari aplikasi PMR, karena kebetulan beliau juga bisa untuk menciptakan mendaftarkan di komunitas belajar yang ada di PMR itu. Dari situ awalnya kami menciptakan suatu komunitas belajar dan dilaksanakan langsung dilakukan setiap rutinnya berada di bawah penanggung jawabnya di kepala sekolah, dan untuk yang mengetuai adalah ibu yang ibu kelas 5. Berarti ibu inilah yang sebagai ketua dari komunitas belajar ini kan, memang secara bersama-sama untuk mengembangkan komunitas belajar. Nah, tadi Pak Rana sudah menyampaikan bagaimana awal merintis komunitas belajarnya. Nah, saat ini komunitas belajar sudah ada kegiatan ya Pak Rana ya. Apakah Pak Randa dan bersama anggota komunitas lainnya menemukan tantangan dalam komunitasnya tersebut? Ada beberapa tantangannya, mungkin dari segi memang disiplin kami dalam menjalankan kegiatan itu. Kami sudah merancang kegiatan yang diadakan setiap Rabu, tetapi karena kondisi berbagai hal rintangan atau kendala yang kami alami, mungkin bisa dikatakan tidak bisa juga rutin kami laksanakan dalam 1 kali seminggu. Itu tantangan beratnya yang kami alami. Tetapi dari hal itu juga diperbaiki untuk kedepannya dilakukan evaluasi. Kegiatan ini memang diadakan rutin dengan merancang pembelajaran sesuai dengan rancangan yang kami susun sesuai dengan tiap waktunya, tiap kegiatan itu. Nah, tadi Pak Rana menyebutkan tantangannya adalah belum terlaksananya kegiatan rutin itu ada saja nanti anggota komunitas yang punya keperluan yang selain dari tujuan komunitas. Nah, itu bagaimana caranya Pak Randa mengatasi tantangan itu, atau ada ide dari rekan-rekan anggota komunitas
kami mencari solusi dari tantangan ini. Salah satunya ketika kami mengalami kendala kegiatan tidak bisa dilaksanakan setiap minggu, mungkin kami akan tetap rutin melaksanakan, tetapi menggeser harinya ketika cocok untuk dilaksanakan hari itu. Tapi tetap kami nanti gunakan sebagai kegiatan komunitas belajar yang telah kami letakkan itu untuk pembahasan sesuai dengan topik pembahasan pada hari yang telah ditentukan itu. Berarti tetap satu kali dalam seminggu, tapi disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dari anggota komunitasnya. Dan selain tantangan tentu selama Pak Randa menjalani komunitas profesi ini, apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran di dalam komunitas yang sedang Pak Randa jalankan? Hal yang menariknya salah satunya terbentuknya pemikiran-pemikiran baru, terbentuknya suatu informasi terbaru, dan terbentuknya pemahaman baru dari berbagai pemahaman yang kami dapatkan dalam suatu komunitas belajar itu. Karena dari hal rekan sejawat itu saling mengungkapkan pendapat, saling mengungkapkan idenya. Dari hal tersebut bisa kami nanti menarik kesimpulan suatu pengetahuan baru dan pemahaman baru terhadap penerapan yang akan kami lakukan. Salah satunya contohnya ketika pembelajaran vertikalisasi. Awalnya memang pembelajaran vertikalisasi ini memang belum diketahui oleh beberapa rekan sejawat. Termasuk saya juga dari awalnya memang belum mengetahui. Ketika ada beberapa rekan guru yang sudah tahu, yang sudah memahami, dibawa kepada komunitas belajar. Dari hal itulah kami bisa mendapatkan suatu pengetahuan baru, pemahaman baru tentang apa itu tentang pembelajaran vertikalisasi. Berarti ada peningkatan kompetensi untuk anggota komunitas di sini ya Pak Randa. Nah, tadi kita sudah tentang hal menarik. Nah, sekarang supaya komunitas ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan komunitas, itu strategi apa yang akan Bapak Randa lakukan supaya komunitas belajar di sekolah ini tetap berjalan dengan maksimal? Strategi yang kami lakukan tentu yaitu menyusun rencana kerja pada tahun ajaran baru. Kami kembali menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan pada komunitas belajar untuk 1 tahun ajaran, dan hal itu nanti jadinya peningkatan rencana kegiatan yang akan kami lakukan. Dan selanjutnya kami mungkin dari kegiatan komunitas belajar itu juga akan dilaksanakan juga aksi nyatanya secara langsung dengan mengumpulkan berbagai dokumentasi kegiatan dan tindak lanjut kegiatan dari hasil yang didapat dari komunitas belajar. Jadi ada beberapa hal yang ini akan Pak Randa lakukan ya supaya komunitas itu tetap berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, baik Pak Randa, mungkin komunitas seperti itu cukup di sini. Mudah-mudahan apapun yang Bapak Randa rencanakan itu bisa berjalan dengan maksimal, dan tentunya harus ada kerjasama dan kolaborasi juga dengan sesama anggota komunitas. Karena sebaik apapun itu yang Bapak Randa lakukan, tentunya untuk adanya kerjasama juga baru bisa berjalan dengan baik dan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 13 Kota Timur. Terusnya Bapak Ibu semua yang telah hadir membersamai CDP 4 kita, yaitu Bapak Randa Meldi, dalam sesi diskusi visi guru penggerak kali ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan sesi diskusi visi guru penggerak yang nantinya akan direfleksikan sebagai visi sekolah SD Negeri 13 Kota Timur. Terusnya
salawat berkirim salam. Marilah kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam dunia seperti yang kita lakukan sekarang ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, Ibu Kepala Sekolah dan calon guru juga, Bapak Ranai Helgi. Adapun sesi diskusi kita hari ini tujuannya adalah kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang ada di sekolah SD Negeri 13 5 Kota Timur ini di masa yang akan datang. Nah, itulah tujuan dari sesi diskusi kita ini, yang mana susunan dari rangkaian acara diskusi ini adalah yang pertama pengantar tujuan, yang kedua nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh Bapak Randa dalam merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah yang sudah ada pada saat ini. Dan nanti Bapak Ibu diajak untuk mengidentifikasi perilaku apa saja, baik itu perilaku dari kepala sekolah, baik itu perilaku guru, orang tua, murid, sehingga bisa menjalankan visi sekolah tersebut. Dan selanjutnya adalah kita nanti mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan bersama dengan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, sesi diskusi kita kali ini merupakan sesi visi diri Pak Randa sebagai pendidik dan sebagai calon guru penggerak. Nah, sesi diskusi ini dalam menyampaikan visi tentunya bersama-sama dengan Bapak Ibu guru semuanya dan Ibu Kepala Sekolah juga. Nah, nantinya visi diri guru penggerak nanti bisa direfleksikan sebagai visi sekolah SD Negeri 13 5 Kota Timur ini. Sebelum sesi diskusi, Bapak Ibu guru semuanya, kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 13 5 Kota Timur. Kepada Ibu Kepala Sekolah, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CGP yang sedang melaksanakan program ini nantinya bisa menerapkan apa yang sudah didapat selama pelatihan 6 bulan ke depan ke sekolah kita ini, sehingga membawa perubahan yang lebih baik lagi setelah kemarin kita sudah punya juga OGP ditambah dengan saat ini tentunya pertanggungjawaban juga kepada orang tua siswa. Kita harus lebih baik dari yang sebelumnya. Dukungan dari pihak sekolah mungkin dengan sekuat tenaga semaksimal mungkin apa yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh CGP kami usahakan dan baik itu contoh seperti ingin mengadakan seperti kegiatan komel dan sebagainya, mungkin kawan-kawan juga bersedia seperti yang sudah kita laksanakan di waktu angkatan 8. Jadi harapan besar kita sebagai kepala sekolah, semoga untuk kedepannya yang lain bisa mengikuti irama dari yang sudah dihasilkan baik GP maupun CGP, yang sepengetahuan Bunda untuk pelatihan ini semuanya sangat bagus sekali, sehingga seandainya kita berkesempatan bisa lolos mengikuti CGP,
untuk selanjutnya nanti guru-guru di SD 13 ini kalau sudah dibuka pengumuman, kalau yang udah dengar kemarin sudah ada dibuka angka 12, silakan nanti cek si PKB-nya masing-masing. Cuma tergantung daerah kita mengambil kuota atau tidak. Jadi mungkin itu harapan kami sebagai kepala sekolah menginginkan apa yang sudah didapatkan oleh nanti CGP Randa dipulangkan kepada kawan-kawan dan jangan hanya berhenti selama proses pelatihan dan berlanjut untuk tahap selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah di Negeri 13 Lima Kota Timur atas penyampaian harapan-harapannya tadi ya, besar sekali harapan dari Ibu Kepala Sekolah terhadap calon guru penggerak Bapak Pandai Melwi, bahwa beliau menyampaikan sudah ada dua guru penggerak di sekolah ini dan hendaknya bisa membawa perubahan bagi transformasi pendidikan yang ada di sekolah ini. Nah, terusnya Bapak Ibu semuanya, sesi selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi visi guru penggerak yang akan dipandu oleh calon guru penggerak itu Bapak Pandai Melwi. Kepada Bapak Pandai Melwi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rosa selaku pengajar praktik di kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 ini, dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang 13 Lima Kota Timur atas kesempatannya. Untuk pada siang hari ini izinkan saya untuk melanjutkan untuk diskusi pada siang hari ini. Sebelum melanjutkan diskusi, saya akan membacakan suatu puisi untuk tentang puisi yang akan saya bacakan. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Miliar, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Miliar, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tambar Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar, merdeka, merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Itu puisi yang saya bacakan tadi, Bapak Ibu, bertemakan tentang aku melihat Indonesia. Bagaimana pandangan semua hal yang tentang kita rasakan ini adalah semuanya adalah tentang Indonesia. Walaupun kita mempunyai keberagaman, bagaimana karakteristik siswa berbeda-beda yang kita lihat selama ini, berarti kita mempunyai satu tujuan yang bersama, karena kita adalah Indonesia. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya izinkan saya untuk kita membahas atau mengulik lebih dalam tentang ada satu kalimat hutang tentang cita-cita untuk murid. Jadi di sini bahwasanya ada suatu kalimat yang sudah saya catat di depan Bapak tulis ini yang masih lupa. Jadi kita berikan kesempatan untuk berdiskusi
diskusi antara Bapak Ibu semuanya. Apakah ada, kira-kira kita lihat pertama dulu. Kita mendidikan murid-murid yang kira-kira murid-muridnya seperti apa yang kita inginkan Bapak Ibu? Cerdas, religius, inovatif, berkarakter, peduli lingkungan, menguasai teknologi, Jadi sesuai dengan pendapat dari Bapak Ibu tadi, kita memiliki murid-murid yang cerdas, religius, inovatif, berkarakter, peduli lingkungan, menguasai teknologi, sampai anak yang bahagia. Untuk kalimat yang kedua kita lihat lagi, kita percaya bahwa murid adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Akutik. Berbeda, istimewa, berarti Bapak Ibu sekarang kalau Bapak dan termasuk juga saya kita diskusi, kita percaya bahwa murid adalah unik, berbeda, istimewa, dan juga bisa juga dikatakan lucu. Baik, selanjutnya untuk yang kalimat yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebutuhan. Nah, kita lanjutkan lagi ke kalimat yang selanjutnya. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa apa kira-kira murid yang kita sadar betul bahwa apa? Sekolah adalah tempat yang menyenangkan. seperti kita buat tempat yang menyenangkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tempat yang menyenangkan Bahwa sekolah bahwa sekolah tempat yang menyenangkan bagi murid. Untuk kalimat yang berikutnya Bapak Ibu, kita warga di sekolah ini yang dituntut dapat menuntut dapat menuntut
yang selanjutnya, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa kira-kira? Anak memiliki setiap anak memiliki bakat. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Oke Bapak Ibu, jadi terima kasih kepada pendapat dari Bapak Ibu tentang kalimat rupa kita yang sudah terciptanya, yaitu cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, religius, inovatif, berkarakter, peduli lingkungan, menguasai teknologi, sampai anak yang bahagia. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah unik, berbeda, istimewa, dan lucu. Dan selanjutnya di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid, kebutuhan murid, dan pendapat murid. Dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat yang menyenangkan bagi murid. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun membimbing siswa dalam mencapai kebahagiaan. Dan selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Dari hal ini adalah suatu tujuan utama atau suatu yang kita impikan terhadap bagaimana murid untuk di masa yang akan datang sebagai kita pendidik Bapak Ibu. Dan ini adalah cita-cita yang kita inginkan, yang kita sangat idam-idamkan terhadap bagaimana murid itu yang bisa kita bentuknya sebagai pendidik nantinya. Baik Bapak Ibu, dari kalimat numpang ini kita sudah juga mempunyai visi sekolah yang sudah kita susun. Saya akan membagikan kertas, nanti Bapak Ibu akan mengamati visi ini dan kita bahas apakah ini sesuai tidak dengan cita-cita untuk murid yang masa yang akan datang. Di sini ada suatu visi sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, menguasai teknologi, dan berwawasan lingkungan berlandasan profil pelajar Pancasila. Jadi dari visi yang telah kita rancang di sekolah kita, apakah adanya kesesuaian atau tercapainya tidak tujuan dari cita-cita untuk murid kita ini Bapak Ibu? Tadi kita sudah berdiskusi tentang cita-cita murid. Kita memimpikan murid yang cerdas, religius, inovatif, berkarakter, sampai kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Apakah sudah terbentuknya ketercocokan antara visi yang kita buat atau dengan cita-cita murid yang kita idamkan ini Bapak Ibu? Ya Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
dan kita ganti dengan kata-kata salah satunya cita-cita untuk murid. Apakah ada Bapak Ibu usulnya untuk apa kira-kira kalimat yang akan kita tambahkan? Bermaksud termasuk dalam teks yang kita impikan terhadap kita. Kalau saya usul Bapak Ibu, kalau peduli lingkungan ini kita ganti peduli lingkungan. Maksudnya berlandaskan profil pelajar Pancasila kita ganti dengan peduli lingkungan gimana? Boleh berubah. Peduli lingkungan. Seperti ada apa kira-kira Bapak Ibu? Berarti tanpa ada penambahan nanti hanya menghilangkan kata berlandaskan profil pelajar Pancasila. Menambahkan yang profil pelajar Pancasilanya seperti empati, kreatif, mandiri, kolaboratif kan termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Cuma kita ingatkan profil pelajar Pancasilanya kita tambahkan yang dimensi pelajar Pancasilanya di dalam bentuk kalimat seperti tadi empati, kreatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Berarti ini baru menggunakan teknologi dan kita ganti kata ya profil pelajar Pancasila kita jawabkan. Saya catat dulu untuk ke depan. Apalagi ada pendapat dari Bapak Ibu yang lainnya untuk rancangan visi kita. Mungkin ada saran dari Ibu PP yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Tentunya peserta didik yang ambisius, berkarakter, menguasai teknologi, yang punya kreatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan. kreatif, mandiri. Setelah yang tadi religius ini yang pakai kreatif. Berkarakter terhadap religius, berkarakter, menguasai teknologi. Kan kita ada program inovatif, kreatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan. Kalau gitu, inovatif, kreatif, mandiri, inovatif dimasukkan dalam profil pelajar Pancasila itu dijabarkan, dijelaskan yang terlibatkan dari Inovatif, kreatif, mandiri mandiri. dan berwawasan lingkungan. Kita lihat nanti program kita dan ada yang menguasai teknologi itu apa, yang berwawasan lingkungan itu apa. Dan sebelumnya untuk hasil diskusi kita ini baru dalam bentuk arti kata pendapat kita Bapak Ibu. Barunya ada usulan pendapat untuk visi kita ini terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, menguasai teknologi, berwawasan teknologi, berwawasan lingkungan. Sangat sempurna. Jadi untuk berkarakter, menguasai teknologi, inovatif, kreatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Setelah ada pendapat kita tentang pewujudan visi kita ini, kita kembalikan juga kepada ibu kepala sekolah kita bahwasanya ada rancangan visi kita ini bagaimana untuk kita usulkan dan apa tindak lanjut dari visi kita ini. Bagaimana ibu kepala sekolah? Kalau membaca yang sudah diusulkan oleh kita, itu rasanya sudah mewakili semua kegiatan juga
Jika tidak ada, kita kembalikan atau kembalikan lagi kepada Ibu PP dari saya. Apakah ada tanggapan dari Ibu Rosa? Baik Bapak Ibu semuanya dan Ibu kepala sekolah, jika visi ini rasanya cocok dengan kondisi sekolah yang ada di SDN Negeri 3 maka boleh sebagai refleksi untuk visi sekolah. Kan Bapak Ibu kan mau menyusun KOSP ya, dengan tahun ajaran 2024-2025. Nah, kalau rasanya visi ini cocok dengan sekolah Bapak Ibu yang merumuskan diskusi ini, maka boleh dipakai nantinya untuk visi sekolah di SDN. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rosa selaku pengajar praktik. Berarti kita menyimpulkan bahwasanya visi yang kita wujudkan ini dari rancangan hasil diskusi kita terbentuklah terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, menguasai teknologi, inovatif, kreatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu atas hasil visinya ini. Dan sebenarnya apakah visi kita ini dan bagaimana tindakan kita sebagai pendidik atau guru dalam mewujudkan visi kita ini, Bapak Ibu? Kita bentuk programnya. Kita membentuk programnya. Ada lagi Bapak Ibu? Berarti kita membentuk programnya bagaimana menjalankan program visi kita ini. Kita bentuk dari program jangka pendek dan jangka panjang. Ada lagi Bapak Ibu? Perlunya sosialisasi kita tentang visi ini kepada orang tua siswa, terutama mungkin nanti di awalnya akan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Berarti kita menambahkan untuk mensosialisasikan kepada orang tua murid pada tahap ajaran baru bagaimana visi kita ini untuk terwujudnya untuk kedepannya, bagaimana proses kedepannya. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada, berarti alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dari pembentukan visi ini, dan mudah-mudahan dari kegiatan visi kita ini bisa kita jalankan sebagai pendidik dan bisa kita jalankan di satuan pendidikan kita untuk mencapai pendidikan yang baiknya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik dan Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru untuk waktunya dan kegiatannya pada siang hari ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada calon guru penggerak yaitu Bapak Randa Yudi yang telah memimpin sesi diskusi bersama Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru di SD Negeri 13 50 Timur. Nah, dari sesi diskusi ini sudah ada sebuah visi ya, yang mana visi tersebut berupa terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, menguasai teknologi, inovatif, kreatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Nah, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya, nah ini kan merupakan visi yang sudah Ibu jabarkan berdasarkan cita-cita murid seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Nah, visi ini ketika Bapak Ibu menyusun kurikulum sekolah nantinya bisa sebagai refleksi untuk menyusun visi sekolah. Nah, bisa langsung dimasukkan ke dalam KOSP-nya. Nah, apapun visi yang sudah Bapak Ibu jabarkan ini, itu tergantung dari bagaimana upaya Bapak Ibu untuk mewujudkan visi tersebut. Ingat Bapak Ibu, kolaborasi penting. Kolaborasi antara kepala sekolah, kemudian guru, orang tua, kemudian komite dan seluruh petugas sekolah itu harus bekerja sama untuk mewujudkan visi sekolah ini. Dan jangan lupa program-program yang berdampak kepada murid itu juga sangat penting sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Randa yang sudah memimpin sesi diskusi ini dan sudah cukup sangat baik sekali sehingga sudah terwujud sebuah visi yang sesuai dengan kebutuhan murid yang ada di sekolah ini. Nah, di akhir sesi diskusi ini terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita lanjutkan sesi pendampingan individu duanya. Setelah tadi Pak Randa sudah memimpin sesi diskusi bersama kepala sekolah, bersama rekan guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini, dan sudah dapat juga visi untuk bisa dijadikan refleksi bagi sekolah ini untuk menyusunkan OSP-nya. Nah, kita lanjutkan Pak Randa, kita berefleksi sedikit mengenai proses pendampingan individu 2 saat ini. Nah, dari kegiatan kita dari tadi sudah merefleksi modul, sudah merefleksi tentang lingkungan sekolah, sudah memimpin diskusi visi. Nah, hal menarik apa yang menurut Pak Randa yang Bapak temui selama pendampingan individu 2 ini, dan mengapa hal itu menjadi menarik bagi Pak Randa? Terima kasih. Satu hal yang menarik dari kegiatan pendampingan individu ini adalah yang pertama mendapatkan satu pemahaman baru dalam bagaimana visi guru penggerak itu dikembangkan. Apalagi saya sebagai calon guru penggerak mengembangkan dengan berbagai sejawat dan mengembangkan dengan salah satu pendidikan yang di sekolah saya ini. Dan selanjutnya hal yang menarik juga adalah salah satunya penyusunan visi guru visi yang tadi telah dilaksanakan dengan diskusi dengan rekan sejawat dengan kepala sekolah juga. Itu suatu hal yang sangat menarik karena bisa berbagi ilmu, berbagi bertukar pendapat dalam mendapatkan suatu visi yang suatu saat nantinya bisa kita rekomendasikan untuk menjadikan visi sekolah di tahun ajaran berikutnya. Ya, baik Pak Randa. Nah, itu mengenai hal yang menarik ya Pak saya. Nah, bagaimana dengan hal yang sudah baik? Jadi selama kita melakukan pendampingan individu 2 ini, apa yang menurut Pak Randa sudah baik dari sesi pendampingan individu 2 ini, dan apa yang perlu diperbaiki di sesi pendampingan berikutnya? Yang sudah baik dari pendampingan ini mungkin bagaimana cara berdiskusinya yang bisa bertukar pendapat atau bertukar suatu ilmu pemahaman terbaru bagi saya. Itu suatu hal yang sangat baik bagi pemahaman saya sendiri, dan insya Allah saya bisa menjadikan untuk peningkatan untuk belajar semakin giatnya. Jika yang diperbaiki mungkin dari bagaimana saya memahami lagi tentang ilmu yang saya dapatkan. Jadi saya berusaha melakukan refleksi diri dan evaluasi terhadap pemahaman tersebut, dan saya jadikan suatu pembelajaran untuk yang ke depan. Baik Pak Randa, terima kasih telah berbagi praktik baik kali ini ya, sudah berbagi cerita bagaimana pembelajarannya selama 1 bulan terakhir ini. Nah, mengenai pembelajaran daring itu ya bagi LMN, baik itu elaborasi, pembuatan tugas, kemudian adakah kendalanya di situ Pak Randa? Kendalanya ada, mungkin kenapa karena kondisi, mungkin saya sendiri juga kondisi jarak rumah dengan sekolah yang jauh. Ketika kalau sekolah sudah memberikan toleransinya untuk mengikuti boleh misalkan di rumah, mungkin terkendalanya karena jauh itu mungkin tergesa-gesa mengikutinya. Dan salah satunya lagi mungkin karena faktor jaringan tidak tinggi, karena beberapa hal ketika jaringan ada saya terlempar atau misalnya beberapa jaringan yang membuat terkendala untuk mengikuti pada tepat waktu. Nah, satu lagi Pak Randa mengenai lembar survei. Nah, sebelum pendampingan individu ini, 1 minggu yang lalu kan saya sudah membagikan file terkait dengan lembar survei kompetensi guru penggerak yang berupa lembar umpan balik yang diisi oleh kepala sekolah, diisi oleh 5 rekan sejawat Pak Randa, lalu diisi oleh 5 orang muridnya. Nah, itu apakah sudah dilaksanakan? Itu Pak Randa? Sudah dilaksanakan, sudah diberikan juga lembar survei tersebut, dan sudah diisi juga oleh beberapa rekan murid dan termasuk juga kepala sekolah. Berarti tidak ada kendala mengenai lembar survei itu ya Pak Randa ya? Tidak ada. Nah, setelah Pak Randa mendapatkan umpan balik dari kepala sekolah, dari 5 orang rekan guru, kemudian 5 orang muridnya, nah nanti berdasarkan dari hasil lembar tersebut, Bapak Randa terus mengisikannya ke LMS, yaitu di pendampingan individu 2. Nah, nanti Bapak Randa lihat hasil dari lembar
lembar 4 tersebut. Nah, kemudian Pak Randa isikan satu persatu ya, satu persatu, satu ada 5 orang rekan itu, berarti dibuat satu persatu apa yang mereka berikan umpan balik terhadap kompetensi Pak Randa sebagai calon guru pemula. Nah, di LMS-nya di sesi pendampingan individual di LMS. Nah, Pak Randa, untuk selanjutnya mungkin jika ada kendala terkait tugas bisa disampaikan kepada saya sebagai pengajar praktik, dan juga bisa disampaikan ke fasilitator kita yaitu Ibu Nyewayan Unitnya. Nah, terusnya terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya hari ini yang tadi kita sudah menjalani sesi pendampingan individu 2, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan sudah sesi diskusi pun sudah mendapat respon positif dari kepala sekolah dan rekan sejawat Pak Randa. Mudah-mudahan apapun perubahan yang Pak Randa lakukan di sekolah ini bisa membawa energi positif terhadap murid, terhadap lingkungan sekolah Pak Randa. Baik Pak Randa, untuk pendampingan individu 2 cukup sampai di sini, dan saya akhiri dengan